Bambang Sriyanto adalah seorang pelukis. Uniknya, pria kelahiran Wonogiri 11 Februari 1950 ini tidak menggunakan cat lukis dan kanvas seperti pelukis pada umumnya. Pak Bambang hanya memanfaatkan limbah kulit telur yang berserakan bekas pedagang martabak telur dan juga kerak telur di sekitaran rumahnya. Pak Bambang mengumpulkan kulit-kulit telur ayam dan bebek hampir setiap hari. Kulit-kulit telur tersebut kemudian ia cuci dan rendam selama 2 hari agar mudah dikelupas lapisan dalamnya. Hal itu wajib dilakukan agar cangkang telur dapat lebih mudah menempel pada media triplek atau kayu yang menjadi kanvasnya. Pak Bambang sendiri sudah menekuni seni melukis unik ini sejak tahun 2011 dan hingga saat ini sudah sekitar 70 lukisan cangkang telur yang lahir dari tangannya. Sejumlah tokoh dunia, nasional hingga artis ternama sudah berhasil ia abadikan dalam lukisan cangkang telurnya. Menurut Pak Bambang, Marilyn Monroe adalah lukisan cangkang telur pertama yang ia buat. Selain itu, ia juga melukis berbagai jenis satwa seperti kuda dan harimau. Beberapa lukisan bertemakan kaligrafi juga terlihat di galerinya. Semuanya tersimpan rapi dan terpajang dengan elok di rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya yang memicu Pak Bambang untuk menekuni seni melukis dengan cangkang telur? Lantas, adakah keuntungan yang ia rasakan dari hobinya yang unik itu? Penasaran? Mari kita saksikan jawabannya di Ngopi hari ini. Ji, taruh di mana nih cakepnya nih? Ini udah pas ini. Lukisan mahal nggak boleh sembarangan naruhnya nih. Orang begitu masuk langsung ngelihat karya lukisannya. Iya, nggak boleh sombong. Oh, iya. Wah, kafe atau warung kopi mana yang ada lukisan mahal begini? Cuman kita yang punya. Wih. Bangga kita nih. Ini berapa lama bikinnya nih, Pak Bambang? Ini sekitar 1 bulan lah. 4 minggu, 5 minggu lah. Luar biasa. Sampai selesai ya. Oke. Ini semuanya pakai cangkang telur. Kulit telur ya. Dijual berapa, Pak Bambang? Kalau lukisan susah ya Mas ya, tapi pernah saya ngejual ini tuh bisa dibayar 15 juta. 15 juta, Iya. Masya Allah. Itu ukurannya apa? Ukuran besarnya? Ukuran 60 kali 80. Berarti kalau ukurannya makin besar, makin mahal juga. Oke. Termasuk tingkat kesulitan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jadi, datang di Ngopi, Ngobrol Prialiman. Salim. Sekarang nambah udah dengan Bapak. Bambang Sriyanto. Saya lagi mau ngajak bisnis, Pak. Sekarang variasi bisnis. Ji, kamu jualan lukisan juga? Ini Bukan. Ini kok. Oh, ya Allah, ya Allah. Bambang ya Allah. yang jualan. Ini yang paling penting. Kopi dulu. siap. Kopi dulu. Silakan Pak Bambang. Pak Ustadz, silakan duduk Pak Ustadz. Wih, pas banget nih. Saya pikir Pak Bambang. yang lukis. Kalau Pak Bambang udah pernah ketemu atau udah pernah lihat di TV belum Pak Ustadz Wijayanto? Pernah lihat di televisi. Iya. Tapi by the way, kok jadi beda ya? Maksud saya, ini ngapain? Ini kok jualan Lukisannya nasi berbeda goreng daripada lukisan pada umumnya, Pak Iya, Ustadz. maksudnya kok malah jualan nasi goreng segala? Kok nasi goreng? Ini ada telur. Ini cangkang telur, Pak Ustadz. Ini yang Terus membuat hubungannya apa? lukisan-lukisan Pak Bambang itu spesial, istimewa daripada lukisan pada umumnya. Jadi pakai telur. Jadi pakai krayon. Iya, pakai cangkang telur dong. Oh, cangkangnya saya pikir malah karena yang istimewa itu masih pakai telur. Iya benar. Pinter juga Pak Ustadz gitu. Pak Bambang, Iya. kalau boleh tahu sejak tahun berapa melukis dengan bahan bakunya ini cangkang telur? Tahun 2011, Pak. 2011. Pak Ustadz belum lahir. Iya. Iya. Iya, jadi 2011 berarti berapa tahun tuh Pak Ustadz sekarang? 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun ya. Memang punya bakat melukis pada dasarnya dengan cat air atau alat yang lain? Awalnya saya itu cuma seneng dengan apa ya, keindahan lah. Jadi setelah selesai saya kerja pensiun tuh untuk ngisi waktu itu saya itu mikir apa ya gitu loh. Iya, iya. Selama ini ternyata
suatu saat ketemu saatnya saya mau melukis pakai ini. Iya. Tapi jadi sebelumnya nggak bisa melukis, Pak? belum. Nah, tapi kan Cangkang Telur ini mengikuti desain yang sudah ada, gambar dulu. Nah, gambarnya itu dari siapa? Kalau gambarnya itu saya terus terang ya, saya itu nggak mau saya itu di bidang pelukis ya Mas ya. Karena saya itu hanya pengrajin, Pak. Berarti Melihat semua yang saya lukis itu semua sudah ada. Seperti pengrajin atau seniman ya, Pak Ustadz, gitu lebih aja. tepatnya artistik gitu. Iya, karena tidak mudah untuk bikin seperti ini. Ini pakai gitu. lem, pakai gitu, Pak? Iya, pakai lem. Iya. Lemnya lem apa? Lemnya seperti ini, lem kayu seperti ini. Oh, lem kayu. Pakai lem. Masa pakai pelet biar nempel? Ini baru segmen 1 loh ya. Oh iya, jangan berantem, Maksud jangan saya, emosi. Ya, maaf. enggak, ini warna asli, Pak. Kalau Mohon ini maaf. masih warna asli, original. Original. Warna telur nih. Oke. Jadi warna kulit Telur ini Telur. ayam negeri coklat. Heeh. Emang Kalau beda-beda, Pak Ustadz? Heeh. Ya, ini kan. Nah, ini Kalau ya. yang biru ini telur bebek nih. Nah, ini telur bebek. Ini. Heeh. Kalau yang putih? belum ada. Ini karena ini masih dasarnya nih. Iya. Oh gitu. Pakai telur ayam kampung. Telur yang sudah dimasak kan? Bukan telur. Bukan, telur yang mentah. Oh, Ini mentah. Ceritanya, Heeh. saya itu waktu mulai ini, waktu bulan puasa itu kan banyak orang kalau sore itu jualan takjil itu ya Pak ya. Oh iya ya. Ya, Iya. di tempat saya itu dekat dengan penjual martabak telur. Martabak telur. Ini alasannya kenapa pakai cangkang telur Iya. dari awalnya ya? Dari awalnya Oke. itu. Jadi tadi awalnya adalah Waktu bulan puasa itu kan ada jualan yang ngedadak Martabak. takjil Heeh. dulu. Sementara itu kan dibuang semua. Dibuang semua. Pada suatu hari subuh itu saya jalan-jalan, kulit telur itu banyak sekali Pak. Terus itu diodol-odol sama mungkin guguk atau apa tuh, berserakan gitu. ya berantakan Nah, lah saya ya. bilang sama tukang martabaknya, Mang, besok saya kesini saya ambil yatar malam gitu, supaya jangan berantakan. Nah dari situlah saya mulai buat apa ini kulit telur ini. Ini poin bagus loh ya. Iya. Sampah tapi memberi manfaat. Artinya apa? Ini masih didaur ulang, recycle, Iya. bisa menjadi memberi manfaat yang jauh lebih mahal loh daripada kopinya. Itu dia, makanya sampah bisa jadi uang loh Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Padahal di tempat saya banyak loh Pak. Saya itu masih punya apa kebiasaan saya masukkan di ini Pak, di pohon yang berduri itu Pak. Oh iya. Nah itu kita masukin untuk itu. Kamu nggak tahu ya, nggak pernah tahu. Enggak. Orang Bener belum kan, selesai Pak, ya? ngomong, Iya. Pak Betul, Bambang, betul. Pak Bambang tahu kan Iya, ya? iya. Yang pohon yang berduri itu loh. Yang ada duri-durinya biasanya kita masukin ini. Iya. Satu untuk Supaya hiasan. durinya nggak nyocok. Nggak Pak, ya. nyocok. Iya. Nih, Tapi- Pak Ustadz, ya. tadi yang menarik. Ini kan Nah. masalahnya kekuatannya beda-beda nih. Hmm. Si cangkang ini. Ah, Ada telur yang paling kuat. apa itu? Kira-kira apa? Telur yang paling kuat. Nah, telur yang paling kuat. Telur raksasa. Apa jawaban telur raksasa? Ayo, Kasih kan kopi dulu, wah, kasih kopi dulu. kan ada- Kasih kopi dulu. Oke, Ini siap. Pak Bambang juga belum dikasih kopi. Sambil mikir, telur yang paling kuat kulitnya. Ngopi dulu Pak Bambang. Iya. Supaya dapat ide, inspirasi. Wih, mantap. Silakan Pak Bambang. Udah ketemu belum? Telur apa yang paling kuat, Pak Bambang? Apa ya? Ya, telur. Masih belum dapat? Ya, apa? Saya juga belum dapat. Tadi saya nanya beneran itu. Kalau telur yang paling dibutuhkan di Indonesia, ayo. Telur apa yang paling dibutuhkan di Di Indonesia? Apalagi banyak Telur suku. ayam. Bukan. Toleransi. Iya, itu yang paling Oh, toleransi antar umat gitu ya. Ya. Yang Nih acara lanjut gini terus apa gimana sih? Iya. yang baru paling segmen dibenci, kedua nih. ya, Aduh. telur yang paling dibenci. Apa? Terorisme. Teror. Tapi Ini terorisme. Iya, tapi maksud saya ini dari Lucu loh. Tapi Masya Allah loh, dari Iya. segini tapi bisa menghasilkan rezeki. Itu yang penting. Dua, orang dikira hanya sampah, ternyata sampah masih Bisa ada bernilai gitu. Itu apa yang bisa kita petik, misalnya diambil ilmunya. Ini aja bisa jadi sampah aja bisa bernilai loh, apalagi manusia Pak Ustadz. Iya.
kadang ada orang yang merasa tidak berguna atau tidak bernilai sama sekali. Iya, makanya satu, kita belajar dari Pak Bambang ini satu, ternyata dari sampah bisa menghidupi keluarga. Dari sampah bisa, tadi berapa juta Pak? Yang 15 juta satu 15 ginian. juta, kayak gitu Masya Allah. Padahal biasa. ini nggak ada harganya. Tapi yang menjadi penting, yang harus dicatat adalah ternyata Allah memberi rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kedua, ternyata luar biasa orang beragama itu bagaimana memanfaatkan sesuatu yang lebih berharga. Ini sama-sama kayu. Ya. Kayu ini kalau hanya untuk kayu bakar, nilainya satu bongkah paling hanya berapa puluh ribu, ribu. Iya. Tapi kalau pandai memanfaatkan, jadi mebel. Iya. Mebel menjadi lebih berharga lagi. Dan itulah amal soleh. Soleh itu added value. Soleh itu menambah nilai. Dan ketika pengen soleh lagi, dibikin ukiran. Iya. Kalau udah diukiran di Jepara sana, maka menjadi sesuatu yang lebih mahal lagi. Padahal barangnya sama, tetapi bisa tinggi. Sama dengan ini. Ini kalau di pinggir jalan, mana ada orang mungut. Iya benar, diinjak. Tapi di tangannya Pak Bambang 15 juta. 15 juta, iya. Kok ada orang ketipu ya? Lu sampah kok sampai 15 juta itu loh maksud saya itu. Iya. Nah, Pak Bambang, kalau boleh tahu, berapa lama bikin ini? Ini dari lukisan yang Bapak awal ya, Insinyur Soekarno. sekitar 5 minggu. Tapi udah selesai ya artnya dengan udah pembingkian beres. segala itu. Iya. Ya. Terus butuh berapa banyak cangkang telur? Nah itu dia yang saya tidak Nggak bisa pernah ngitung. Hitungannya kalau beli gini per kilo atau? Kalau ini saya pungut gratis, betul-betul nggak ada keluar biaya Dan untuk di mana-mana dibuang kan Pak? dibuang kan itu kan. Enggak, konsumsi Tapi kan telur butuhnya banyak Pak. Bungutnya di mana? Sekarang kalau tiap sore satu keranjang itu malah kita yang kewalahan Pak. Nyari mau buangnya setelah selesai kan, sisanya yang kecil-kecil itu kita buang. Nah, itu kita tidak tiap hari ngambil, enggak. di semua rumah makan pasti ada telur. Ada. Iya benar. Di semua martabak pasti ada telur. Iya juga Di sih. rumah saya hampir tiap hari ada telur yang maksud saya konsumsi telur di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa ya. Maksud saya itu kalau ada Pak Bambang 10 saja, 100 saja, Iya. itu masih nggak akan Iya benar. Bisnis, ya, Berarti kerjasama gitu sama tempat Ya, atau restoran saya segala hanya macam. sekedar daripada Dibuang. saya Ya. ambil, dia toh juga tidak repot-repot membuang kan, sudah saya ambil dari tempat Ya. telurnya itu. Gitu. Oke, terus kalau lukisan itu pre-order, by order atau gimana? Enggak, saya mulai dari tahun 2011 itu hanya sebenarnya hobi Pak. Hobi. Isi waktu luang saya setelah saya pensiun. Dulu itu di apa Pak? saya di salah satu BUMN Pak. Oh di BUMN. Oh gitu. Tapi hebat ya, maksudnya bisa aja kepikiran dari bidangnya apa, tiba-tiba ke art atau keseniman itu loh Pak Ustadz. Itulah yang sering orang itu mengalami post power syndrome. Kadang-kadang begitu pensiun seolah-olah kiamat. Iya. Iya. Bingung. Iya, istilahnya MPP. Apa tuh? MPP itu mati pelan-pelan. Ya karena udah mau pensiun. Itu harus dihilangkan, mindset seperti itu dihilangkan. Iya. Ternyata Pak Bambang menginspirasi kita. Iya. Orang pensiun masih bisa berkarya. Saya sering membekali post power syndrome itu, jangan sampai orang mengalami sindrom setelah pensiun, diajari wirausaha yang kadang-kadang nggak matching. Diajari tentang bagaimana menanam buah naga, naga merah, buah merah, naga merah itu, atau di ternak lele, ya sudah terlambat. Maksud saya, kalau itu sebagai hobi masih oke Nah lah. itu Pak, yang paling pokok. Nah, tapi kalau hanya untuk mengandalkan rezeki dari situ kan Susah. sudah Iya, startnya sulit. sudah terlambat. Iya. Tapi ini inspirasi banget. Banget. Iya. Bukan untuk yang udah nggak punya kerja juga. Betul, Buat betul. yang masih muda, kadang-kadang nggak punya aktivitas dan kegiatan. Iya. Tadi apa? OTG sama ODP. ODP. OTG orang tanpa gaji, ODP orang tidak punya penghasilan. Tuh kan, itu bisa jadi inspirasi. Ini Iya, dari telur aja bisa jadi uang, luar biasa. Masya Allah. Nah, Pak, terus udah berapa banyak lukisan yang dibuat sama Pak Selama Bambang? ini saya melukis dari tokoh-tokoh ya Mas ya, terus fauna, flora itu seperti sana ada lukisan bunga matahari gitu. Seperti saya melukis kuda itu. Jadi dan setelah itu saya kumpulkan sampai sekarang itu
sekitar ada 70 lukisan. Wih, 70. Nah itu yang saya... Tapi by order bisa? Misalnya Pak Ustadz datang ke Pak Bambang, saya mau lukis keluarga saya gitu. Saya kasih fotonya, udah gitu tolong dibikin gitu. Bisa kan? Bisa juga. Bisa. Butuh berapa lama kira-kira satu lukisan? Tapi selama ini, ya terus terang saya sampaikan Pak Ustadz ya. Saya ada pesanan untuk lukisan wajah. Orang tua seseorang itu mau dipakai untuk hadiah ulang tahun lah. Tapi mengingat ya ini bagaimana sebetulnya melukis wajah seseorang ini menurut kacamata keyakinan agama. Oh iya, melukis yang apa makhluk bernyawa gitu dalam hukum Islam tuh gimana Pak Ustadz? Memang patung dan gambar hidup, gambar orang yang bernyawa itu dilarang dalam agama, ada beberapa konteks. Beberapa tuh ada berapa Ustadz? Ya, satu. Kalau dipakai untuk syirik, yaitu untuk sesembahan, untuk kultus individu. Karena ada beberapa patung dan lukisan di mana orang harus punya penghormatan terhadap itu. Misalnya, ada patung Lenin, maka terjadilah Leninisme. Ada Karl Marx, maka terjadilah Marxisme. Maka orang lewat di situ harus lepas peci, harus menunduk. Harus ada perilaku tertentu terhadap patung itu. Atau untuk sesembahan. Jadi malam tertentu harus ada persembahan untuk ke situ. Ada sesajen khusus itu jelas dilarang. Jelas dilarang. Jadi tidak boleh gambar itu. Itu pun kalau bentuknya sempurna. Nggak boleh maksudnya? Iya, nggak boleh. Jadi sempurna itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau seperti foto ini, jangan nanti di Saudi Arabia, itu Pangeran Salman, itu ada di mana-mana. Di semua hotel itu ada, pasti ada fotonya Pangeran Salman. Yang benar Pak Ustadz? Iya, semua hotel. Ditahan dulu deh, kita ngopi dulu gimana Pak Ustadz? Itu. Supaya tenang. Iya, karena masih ada 5 poin. Wah, banyak banget dong. Ngopi dulu deh Pak Bambang, silakan. Nah, jadi gimana tuh Pak Ustadz? Iya, pertama memang jangan sampai ada satu gambar, lukisan, patung yang didewa-dewakan. Yang ada kultus. Lukisan patung juga nggak boleh Pak Ustadz? Iya, nggak boleh. Lukisan atau patung yang didewa-dewakan. Menjadi kultus individu. Makanya kenapa gambar Rasulullah itu tidak ada di dunia ini. Iya, benar. Padahal untuk gambar wajah Rasulullah itu jauh lebih mudah daripada gambar Nabi Isa. Masanya sudah kekinian oleh antropologi, perubahan wajahnya tidak separah nabi-nabi terdahulu. Tapi kenapa nggak boleh? Karena jangan sampai nanti dikultuskan. Jangankan kok gambar, wong kuburan Rasulullah aja dulu itu mohon maaf di Madinah ini kuburan Rasulullah itu dulu pagarnya cuma pendek 70 cm aja, tapi tanahnya diambilin. Nah, khawatir ini ada tabaruknya, ada kesirikannya, maka sekarang malah rapet, nggak bisa menjangkau ke kubur Rasulullah. Nah, maka satu, jangan sampai ada ultus. Islam itu tidak mengenal antropomorfisme, jadi simbol ketuhanan. Nggak boleh. Tidak boleh. Tuhan itu tidak boleh disimbolkan apapun. Baik itu lilin, baik itu cahaya, baik itu patung, gambar, kayu, apapun nggak boleh. Satu. Kedua, tentu yang merusak akhlak. Misalnya, gambar-gambar yang berkaitan dengan pornografi. Iya, karena walaupun itu tapi semi telanjang atau apa yang membuat. Iya. Sekarang banyak tuh patung-patung biasanya suka dipahatnya bentuknya akhirnya telanjang, akhirnya ditutup gitu kan. Iya, itu yang nggak boleh juga. Iya. Yang ketiga tentu dengan lihat kemaslahatan. Artinya, seandainya kita itu boleh, berseni itu kan boleh. Hidup tanpa seni itu kalau kata Imam Ghazali kayak keledai. Kayak khimar. Hidup kok nggak punya seni. Bicara aja pakai seni kok. Iya. Sekarang kalau saya nanya, tapi seni bicara intonasinya salah saja, maknanya beda loh. Kamu suka jambu, monyet. Jangan gitu dong. Nah, contoh kan. Intonasinya jangan diputus. Ya, ternyata ngomong saja perlu seni. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Bambang, it does matter. Itu tidak apa-apa, asal tidak menyangkut tadi.
Karena kalau menyangkut yang kesirikan, menyangkut kultusan, itu jangan, malaikat rahmat saja nggak mau masuk ke rumah. Itu yang kadang-kadang suka masih jadi gonjang ganjing tuh, ya kan? Walaupun memang ini luar biasa loh. Ya. Jadi pengerjaan yang sedetail ini loh ya. Artinya itu kan, iya gimana ya Bapak? Apa ya? Kesabaran, Pak. Ketekunan. Iya, butuh kesabaran, gitu. ketekunan, ketelitian segala macam. That's why harganya 15 juta. Tapi kalau ngomongin lukisan harga 15 juta, terus kita beranggapan, wah mahal banget, tenang. Ternyata masih banyak lukisan yang lebih mahal daripada itu. Kita lihat yuk, ini dia cuplikannya. Sebuah karya seni memang sulit diukur nilainya. Maka tak heran jika banyak karya seni yang dihargai sangat mahal, termasuk lukisan. Sejatinya, banyak faktor yang membuat sebuah lukisan dihargai mahal, mulai dari keindahannya, siapa pelukisnya, sampai cerita di balik lukisan itu sendiri. Nah, berikut ini kami akan tampilkan beberapa lukisan termahal di dunia versi ngopi. Di peringkat ketiga, ada lukisan yang berjudul When Will You Marry, karya Paul Gauguin. Lukisan yang dibuat pada tahun 1892 ini terinspirasi dari perjalanan Gauguin ke Kepulauan Tahiti. Ia memotret kehidupan penduduk wanita setempat dan mengabadikannya dalam sebuah lukisan. Singkat cerita, di tahun 2014, lukisan Paul Gauguin tersebut dibeli oleh keluarga kerajaan Qatar seharga 210 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah lukisan karya Paul Segin yang berjudul The Card Players. Mahakarya seni lukis yang menggambarkan dua orang pria yang sedang bermain kartu ini terjual hampir 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,6 triliun rupiah pada tahun 2011 dan lagi-lagi pembelinya adalah keluarga kerajaan Qatar. Duduk di posisi puncak dalam daftar lukisan termahal dunia adalah sebuah lukisan yang berjudul Interchange, karya Willem de Kooning. Pelukis Amerika kelahiran Belanda ini dikenal sebagai perintis gerakan ekspresi abstrak. De Kooning lahir pada tahun 1904 dan termasuk pelukis yang sangat produktif dalam berkarya. Ia bahkan masih sempat melukis jelang kematiannya di tahun 1997. Nah, lukisan berjudul Interchange adalah salah satu karyanya yang paling fenomenal. Lukisan tersebut ia selesaikan pada tahun 1955 ini dan laku terjual seharga 300 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,32 triliun rupiah pada tahun 2015. Nah, itulah 3 lukisan termahal versi ngopi. Bagaimana? Apakah Anda tertarik juga untuk mengoleksi dan membelinya? Tuh dia, gimana tuh ceritanya? Layak untuk dibeli nggak sih? Pertama, kalau itu menjadi sesuatu yang tidak memberi manfaat menjadi keborosan. Tapi tingkat boros itu berbeda. Ketika, ya ukurannya beda-beda lah maksud saya. Ya. Ketika seorang yang di kampung halaman saya, dia itu bikin walimah kan harus dirayakan. Ya. Tapi kalau nyembelih 100 ekor sapi, itu menjadi sesuatu yang berlebihan. Berlebihan, nggak boleh berlebihan, nggak Nah, baik tapi ya. bagi seorang, misalnya pejabat tinggi negara, presiden, nyembelih 10 sapi untuk, memang untuk yang datang banyak, rakyatnya banyak, 10 sapi bagi mereka ya biasa. Iya biasa, benar. Nah, maka pada kadang, tapi kalau 6 miliar saya pikir tergantung ya tingkat kebutuhannya apa. Iya. Kecuali itu menjadi simbol negara, misalnya jadi Monas atau jadi apa, silahkan saja. Oke. Gitu. Jadi karena Oke. Kalau Pak Bambang sendiri, lukisan termahal yang pernah Pak Bambang jual berapa harganya? Ya ini tadi, 15 juta. 15 juta ini. Oke. Pernah nggak dapat pesanan atau orderan dari luar negeri? Belum pernah. Semuanya masih Lokal aja. Oke. Dalam negeri. Paling jauh yang pernah order dari mana? Luar Jawa ada, Pak? Enggak, hanya Jakarta. lakunya tuh di pameran-pameran, Mas. Jadi saya tidak tahu dari mana beliau. Jadi pernah ke pameran. Pernah dilelang nggak lukisan? Belum pernah. Oke. Ini kalau dari seniman-seniman dibilangnya tetap lukisan. Saya kurang tahu komentar mereka ya, karena
kita juga beda aliran sih Pak ya. Oh, ada gitu. kulit Seni telur, aja ya, art ada aja jadinya ya. art aja gitu. Ini realis lah ini. Sambil ngerjain nih, ini kan salah satu lukisan yang saya pesen juga nih. Iya. Boleh nih sambil dikerjain nih. Oke. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, Pak Bambang, saya sama Pak Ustadz boleh nggak nyobain nempel-nempel? Boleh, monggo silakan. Coba ajarin gimana. Yang pertama harus ngapain nih saya nih? Pertama ya kita Ini. ya, kita kan warnanya ini coklat. Jadi Ya, kita harus pakai telur ini, Telur coklat. telur Oke. coklat. Lu mau ikutan ya, Ji? Iya. Menarik nih, Ji. Ini Seru kayaknya nih. Ini pecahnya apa? Pakai wah, itu untuk perekat lebih rekat, Pak. oh, gitu, bukan bukan untuk untuk mecahin. mecahin. Bukan. Oh, sejak tadi saya pikir Jadi umpamanya Ya. ini dari pinggir ya Pak ya, ya. atau dari tengah dulu. Ini kan lurus nih. Ya. Kita pasan di sini kan. Ya. Oke. Nah, sebelum ini udah pas, kita pakai ini lemnya. Ya. Dilem di situ. Nah, Terus? biar agak kering dulu ya. Kalau basah masih Nggak nempel malah ya? nempel malah. Oke, nggak terus? ada. Terus? Udah itu seperti tadi, jangan lupa tadi gimana gini kan. Ya. Oke, terus ini kita Tekan. tekan. Oh, jadi itu pecahan itu langsung di sini, Pak? Iya, pecahnya di Oh, sini. saya kira atau Pak Ustadz kira dipecahin di luar baru ditempelin Iya, saya satu-satu. pikir gitu. Nah, Oh, ini baru tahu ya. untuk menekan ini. Nah, makanya ini dibuat yang oval nih, jadi begitu enak Oh, kan. jadi kayak semacam Oh, di gitu. Ngulek. Oh. Jadi bukan kayak puzzle gitu ya, Pak? Kalau Ya, sikatnya nah. kepakai juga? Nah, ini kalau nanti udah kotor kan diginiin bisa. Oh. Nah, seperti puzzle tadi, nah ini kan, ini sudutnya gimana nih? Hah? Ada pas kan nih? Nah, ini kita Coba, seperti saya tadi. coba, saya coba, saya Nah, coba, nah, saya coba. silakan. Saya coba. Habis ini Pak Ustadz boleh pulang ya Pak Ustadz ya? Oke, sambil bawa lukisan ya. Iya. Bisa ya Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz yang nempel Pak Ustadz. Hmm. Boleh. Ya giliran yang susah aku yang ngasih lem gampang. Ini hari cari yang Nih, coba. yang sudut, yang Ya, sususan apa? paskan. Tapi ini nggak pas, Pak. Ya, tidak bisa pas Nggak semua, bisa banget jadi ya. nanti teksturnya malah nggak kelihatan kan. Oh gitu. Nah, terus ditekan. tekan Nah, pakai jempol. Jempol. Nah, Ini. dah, Ya, jangan sampai. resmi sudah acara Allah. kafe ini Ini kok dengan serasa pemecahan saya- kulit telur dari Ini Pak dan- Ustadz Wijayanto. Tapi kayak nostalgia waktu di playgroup deh kita. Iya. Oh iya, bikin prakarya. Iya, masuk gitu. Oke. Ini kalau renggang gini gimana, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Nanti ini Nah, yang ratain coba Oji. Ji, cobain ratain Ji. Nah, Ya, Jangan ratain bikin Ji. kopi aja bisa, tapi yang gini nggak bisa. cuma ratain gini aja. Oh, Wah, rusak Ji. Rusak sama lu Ji. diratain gini Pak? Nggak bisa, Jangan Pak? Ya. pakai Oh, begini ya. pakai kalau yang rata lengkung. itu pakai ini nanti pelan-pelan tapi Mas supaya lebih Oh, nggak pecah itu, Pak? enggak, jangan pelan-pelan, Pak. Supaya soalnya ini gembung kadang-kadang naik lagi. Oh. Kalau ini udah agak kering malah lebih rangkat itu. Intinya mah susah lah, harus sabar ya Pak Ustadz. iya, Makanya kalau dihargain 15 juta wajar ya Ji ya, butuh kesabaran. Tapi ini mohon maaf, Pak. Saya tanya, ini warnanya menjadi berbeda karena mudar waktu apa gimana, Pak? Memang dari sananya seperti ini, Pak. Oh, original Telur telurnya gitu itu ya, Pak ya? beda-beda. Hah? Beda makanan itu saya lihat ya, saya ciriin. Misalnya Kalau yang telur masaknya yang pindang, baru warnanya hitam gitu. gitu. Iya, ini walaupun ayam itu telurnya saja masih isinya enak, telurnya enak, Iya. cangkangnya enak. Iya. Manusia, oh, Saya suka berpikir saya Saya berguna balik buat kembali, apa ya Pak. Pak Ustadz ya? itulah maksud saya ternyata wali kulisain maziah. Nah, Setiap sesuatu itu ada satu satu hal yang sebetulnya ada nilai manfaat yang kadang-kadang kita tidak tahu Allah menjadikan kemanfaatan yang banyak. Kotoran ayam, kotoran kambing saja ternyata itu memberi manfaat untuk apa? Pupuk Untuk kompos. pupuk. Nah, itu maksud saya ternyata kalau pandai-pandai kita untuk mengeluarkan manfaat-manfaat yang banyak dari yang ada ini. iya. Dan saya betul-betul inspiratif loh ini. Cuman saya membayangkan saya kalau mau meraktekan bisa nggak mau pakai di rumah itu. Karena tiap hari loh saya itu pasti ada lah di antara Iya. ya, keluarga kita kan pasti ada yang goreng telur ya. Gimana tuh Pak Bambang? Kira-kira Pak Ustadz berbakat nggak bikin gini? Enggak ya, nggak usah lah ya udah.
Nah, terus Pak Bambang saya pengen tahu inspirasi setiap lukisan Pak Bambang itu dari mana? Salah satunya ada event-event internasional ya, seperti sekarang ini ada Mandalika. Ada Mandalika kan. Iya. Nah, saya cari apa itu yang momen yang untuk mengangkat Mandalika itu. Ternyata waktu Presiden Jokowi meresmikan sirkuit itu kan beliau naik motor. Iya. Sebelum naik motor kan pakai ini dulu. Ini nanti ada 2 Mas. Satu yang Pak Jokowi pakai motor itu. Oh, itu lebih rumit lagi karena bikin motornya pasti lebih warna-warninya juga lebih susah ya. Berarti inspirasi bisa dari current issue atau mungkin momennya sekarang lagi kemana nih gitu. Dari tahun 2017 tuh sampai sekarang itu semua. Tahun 2017 itu pas konferensi Asia Afrika ya itu kan. Ya. Kami mengambil tema mengenai Palestina soal lukis itu. 2018 Asian Games. Kan Asian Games. Apa? Bapak bikin apa? Itu yang simbolnya, logonya sama itu. Saya logonya lukis. Atung dan bin Kakak itu kan. Iya. Itu ini yang belum dibikin corona ya Pak? Kan gampang kayak rambutan gitu. Ngapain dibikin corona sih Pak? 2019 kan ada Pilpres. Itu saya abadikan juga. Apa tuh gambarnya? Itu gambarnya Pak 2 Prabowo, kandidat. Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sandiaga. Di sini Pak Jokowi sama Pak Maruf. Pak Maruf. Oh ya, Pak Bambang, dari lukisan-lukisan tadi kayak misalnya pas pemilu apalah segala macam, itu lukisannya dijual atau diberikan atau udah laku atau sekarang masih ada atau gimana? Ya lagi-lagi karena hobi tadi Mas ya, itu udah saya udah banyak wartawan yang datang ya. Kami sebagai pelaku seni kalau diapresiasi seperti itu udah senang Pak. Iya. Jadi tidak saya jual, cuman kalau ada yang mau mengoleksi itu ke siapa ini sebetulnya itu. Oke. Terus kalau mood dalam membuat lukisan itu perlu nggak sih? Memang itu perlu sekali Mas. Karena kalau lagi bete itu juga nggak bisa disuruh ngerjain Gitu ya? Enggak. Oh gitu. Iya. Makan jaga mood itu. Biasanya Iya. pagi, siang, sore, malam. Pak. Nah ini sudah sekitar 11 tahun Pak ya. Iya. Jadi sudah kayak menjadi apa ya, kebiasaan. Pertama kalau habis subuh itu kami bebersih rumah dulu, nyapu-nyapu. Setelah itu senam-senam dikit ya supaya menjaga kebugaran. Imunitas ya. Setelah itu dari mulai jam 8, setengah 9 gitu sampai jam 11 itu saya nempel-nempel Pak. Punya sanggar sendiri, punya tempat workshop sendiri gitu. Ada tempat sendiri lah, tapi sekedar gitu Iya, aja. space aja, space ya. Oke. Tapi Bapak punya keturunan darah seni gitu dari itu Orang atau tua ada yang pernah bikin lukisan atau Enggak itu Mas. bener-bener pure dari belum tuh. atau mungkin akan diturunkan ke anak cucu ada anak yang cucu? minat juga Pak? Ada juga sebetulnya, tapi lagi-lagi karena sekarang itu mereka sudah masuk di pondok pesantren, mau bikin-bikin gitu tuh. Ya sudah nggak ada waktu. Iya betul. Ya satu itu. Kedua memang menjadi koridor kita ya secara syariat. Jangan sampai kita juga melanggar syariat. Dari sisi jangan sampai kita membuat satu lukisan karena memang lukisan, gambar hidup, patung itu ada hadisnya yang memang melarang kalau tadi ilatnya atau alasannya atau bisa menyesatkan umat dari sisi akidah, dari sisi keyakinan. Kedua, dari segi syariah yang tadi tidak senonoh atau yang lain-lain. Yang ketiga, meluangkan waktu. Jangan sampai kita asik di situ lupa sholat, lupa segala macam. Karena kadang-kadang hobi itu tidak hanya lukis sih. Olahraga aja kadang-kadang lupa. Jangankan itu syuting aja kadang-kadang lupa sholat. Jadi apa? Asik jadi kameramen, asik jadi itu sibuk di studio malah adzan nggak dengar. Nah itu semuanya. Itu melalaikan. Nah itu juga menjadi panduan kita. Lebih penting lagi juga ini bagian seni itu adalah bagian yang dianjurkan dalam beragama. Dalam pengertian begini. Dengan hidup ini kalau tanpa seni tidak indah. Ya. Dengan seni hidup itu jadi indah, dengan ilmu hidup ini jadi mudah. Ya. Dengan agama hidup jadi terarah. Makanya berseni apapun harus tahu ilmunya,
ilmu seni harus ada agamanya yang mengatur. Jangan sampai nanti itu keluar dari koridor tadi. Iya, betul. Nah, saya pikir itu menjadi jawaban atas pertanyaannya Pak Bambang tadi. Enggak apa-apa Pak, teruskan. Apalagi ini punya manfaat untuk, apalagi punya nilai ekonomis. Iya, benar, nilai luar ekonomis. biasa. Ya. Pak Bambang, mungkin nih, terima kasih nih udah mau sharing, berbagi cerita-cerita buat kita juga. Ini nanti kita tetap jadi kerjasama, tapi saya pengen tahu nih tips supaya bisa menghasilkan hasil karya dari apapun yang ada di sekitar kita dan dihargai atau diapresiasi oleh banyak orang. Terutama untuk anak-anak muda nih. Boleh nih, apa nih kira-kira? Gini Mas ya, setelah saya jalan ini semua, terutama ini yang sudah lanjut usia Pak ya, untuk menjaga kebugaran kita itu sebetulnya kalau menurut saya tekunin hobi. Kalau kita menekunin hobi itu dengan sendirinya, karena hobi itu sifatnya kan senang ya Pak ya. Jadi kita lupa akan segala yang permasalahan yang ini. Insyaallah. Nah, itu kuncinya menurut saya loh ya. Tekunin hobi apapun yang jadi kesukaan kita. Setelah itu kita ngalir gitu aja. Istiqomah. Masya Allah. Jadi sudah nggak mikir yang lain-lain Pak. Iya, kalau gitu, karena udah hobi kita jadi happy, jadi seneng gitu kan, badan juga sehat bawaannya. Gitu Siap. Terima kasih loh Pak Bambang. Nah Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang bisa kita petik dari sharing atau cerita-cerita yang dibagikan oleh Pak Bambang tadi? Ya, pertama Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih dekat kepada Allah daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minu qawiyun, mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih dekat dengan Allah daripada mukmin yang dhaif. Untuk itulah wa fi kulli khairin akhris ma yanfa'uka. Dari setiap apapun yang ada kebaikan ini keluarlah kemanfaatannya. Kita belajar dari Pak Bambang. Ternyata sampah saja, sampah sesuatu yang dibuang ternyata punya nilai tinggi sampai 15 juta, padahal itu satu keranjang ditaruh di rumah saya malah saya suruh buang. Karena saya tidak tahu menilai, berarti dia kurang soleh. Soleh adalah added value. Ketika kita punya kayu hanya untuk kayu bakar, itu kurang soleh. Kayu kita bikin untuk jadi mebel, maka itu menjadi soleh. Lebih soleh lagi kalau ada added value, bukan hanya jadi meja kursi, jadi ukiran. Maka ukiran menjadi soleh lagi. Maka tugas kita adalah bagaimana menambah nilai sesuatu, jangan nganggur, jangan vakum. Karena akhir dari hadis tadi dikatakan, kalau kamu suka mengandai-andai, maka setan akan masuk ke dalam dirimu. Apapun ternyata memberi manfaat bagi kita, dan ternyata Allah membukakan rezeki, Allah membukakan apapun jalan-jalan untuk ma'isyah kita, penghidupan kita dari banyak jalan. Dari Pak Bambang, kita belajar tentang satu yang sampah ternyata bisa direuse, reduce, bahkan bisa direcycle, bahkan bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah ekonomi. Sampah yang ngambilnya saja itu malah orang senang, bukan hanya beli, malah senang. Itu ikut membuangkan sampah, tapi memberi manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw sabr. Iman, tetap beramal soleh, dan tetap dalam kebenaran, tetap di dalam kesabaran. Ini yang perlu kita teladani dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Bambang, saya mau pesen lukisan foto saya, spesial saya dedikasikan untuk Pak Ustadz Wijayanto. Dia ngefans banget sama saya. Ya. Mau boleh untuk jagain rumah saya biar tikus-tikus itu takut. Ya. Ya saya kucing fotonya.